Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristi Anggita Salsa Sabrina, NIM akhir 070 dari kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan glukosa melalui jalur glikolisis untuk sintesis biomolekul pada pertumbuhan otot rangka. Saya membuat PowerPoint ini dengan teman-teman saya, yaitu Gafara, Zulfa, dan Lydia. Latar belakangnya, glikolisis merupakan proses metabolisme yang terjadi di sitoplasma, di mana glukosa dipecah menjadi piruvat. Proses ini menghasilkan energi berupa ATP dan NADH yang sangat penting, terutama pada otot rangka saat melakukan aktivitas. Selain itu, sebagai sumber energi, glikolisis juga menghasilkan senyawa antara yang digunakan untuk sintesis biomolekul sehingga berperan dalam pertumbuhan otot. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu menjelaskan proses glikolisis sebagai salah satu jalur metabolisme glukosa. Kemudian yang kedua, mengetahui pemanfaatan glukosa melalui glikolisis dalam sintesis biomolekul dan memahami peran glikolisis dalam proses pertumbuhan otot rangka. Di sini ada metodenya. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada design eksperimental. Penelitian ini menggunakan pendekatan in vivo dan in vitro. Metode in vivo dilakukan biopsi otot sebelum dan sesudah latihan, sedangkan in vitro digunakan kultur sel otot untuk mengamati proses metabolisme secara langsung. Teknologi yang digunakan adalah pelacakan isotop karbon-13 dengan analisis LC-MS. Pada gambar ini ditampilkan skema metabolisme jalur glikolisis yang terjadi di dalam sel otot. Diawali proses dari glukosa yang masuk ke dalam sel melalui transporter gluta. Selanjutnya, glukosa mengalami proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat kemudian masuk ke jalur glikolisis dan diubah secara bertahap menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Molekul ini kemudian dipecah lagi menjadi 2 senyawa, yaitu dihidroksiaseton, fosfat, dan gliseraldehyda 3-fosfat, yang selanjutnya diproses menjadi 1,3 bifosfogliserat hingga akhirnya menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 3 fosfogliserat memiliki peran penting karena dapat dialihkan ke jalur sintesis dalam asam amino, yaitu membentuk serin. Serin kemudian dapat diubah menjadi glisin dan masuk ke dalam metabolisme 1 karbon. Metabolisme ini juga berperan dalam pembentukan berbagai biomolekul seperti nukleotida, asam amino, protein, dan lipid. Selanjutnya, jalur glikolisis berlanjut hingga membentuk fosfoenol piruvat dan akhirnya menghasilkan piruvat disertai pembentukan energi berupa ATP dan NADH. Sebagai piruvat akan masuk ke siklus TCA untuk menghasilkan energi lebih lanjut, sedangkan sebagian lainnya digunakan sebagai bahan dasar sintesis biomolekul. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa glikolisis tidak hanya berfungsi sebagai penghasil energi, tetapi juga sebagai penyedia intermediat penting untuk sintesis biomolekul yang berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan otot atau hipertrofi. Hasil dan pembahasan utama yaitu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa jalur glikolisis tidak hanya berperan sebagai penghasil energi, tetapi juga sebagai penyedia prekursor penting untuk sintesis biomolekul. Kemudian intermediat glikolisis juga seperti glukosa 6-fosfat dan 3-fosfogliserat dialihkan ke jalur biosintesis seperti sintesis asam amino dan nukleotida. Jadi, glikolisis itu memiliki 2 peran utama, yaitu sebagai jalur katabolik penghasil energi dan sebagai jalur anabolik penyedia bahan dasar biosintesis.
Dalam kondisi aktivitas tinggi, glikolisis berlangsung cepat untuk menghasilkan energi, sedangkan dalam pertumbuhan otot, intermediatnya dialihkan ke jalur lain seperti jalur pentosa fosfat. Pada makalah ini juga menunjukkan keterkaitannya yang sangat erat dengan konsep metabolisme primer dan biokimia, yaitu sebagai jalur dasar yang esensial bagi kelangsungan hidup sel. Dengan metabolisme primer mencakup proses-proses utama seperti produksi energi dan penyediaan senyawa dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Dalam hal ini, glikolisis berperan sebagai jalur sentral yang menghubungkan pemecahan glukosa dengan berbagai jalur metabolisme lain. Kemudian, aktivitas glikolisis juga diatur oleh enzim-enzim kunci seperti fosfofruktokinase 1 atau PFK1, piruvat kinase, dan laktat dehidrogenase yang menyesuaikan laju metabolisme dengan kebutuhan energi sel. Dengan demikian, glikolisis tidak hanya berfungsi sebagai penyedia energi cepat, tetapi juga sebagai penghubung utama dalam berbagai proses metabolisme yang mendukung pertumbuhan dan adaptasi otot rangka. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa glikolisis merupakan jalur metabolisme primer yang memiliki peran penting tidak hanya sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP, tetapi juga sebagai penyedia intermediat yang mendukung proses biosintesis. Dalam konteks otot rangka, glikolisis berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi secara cepat sekaligus menyediakan bahan dasar untuk pembentukan biomolekul seperti asam amino, protein, serta DNA dan RNA. Dengan demikian, glikolisis berperan sebagai penghubung antara proses katabolisme dan anabolisme sehingga mendukung pertumbuhan dan adaptasi otot rangka secara optimal. Berikut adalah kritik dan saran. Kritiknya pada pembahasan mengenai enzim seperti PFK1 dan piruvat kinase masih bersifat teoritis umum. Kemudian keterbatasan pembahasan mengenai siklus lanjutan pada studi latar ini, ada kajian ini bersifat teoritis tanpa eksperimental. Kemudian sarannya dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai peran enzim PFK1 piruvat kinase sebagai target potensial. Jadi, kesimpulan keseluruhannya, glikolisis berperan penting sebagai penghasil energi sekaligus penyedia bahan untuk sintesis biomolekul. Dengan demikian, glikolisis mendukung pertumbuhan dan adaptasi otot rangka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.